Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat PABKT TV yang berbahagia, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan. Ramadan yang dahulu para sahabat berpisah dengannya menangis, sedih luar biasa, dan bahkan di akhir-akhir Ramadan itu mereka berdoa, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan tahun depan. Bahkan dalam doa yang masyhur bagi kita di bulan Rajab saja mereka sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, ya. Bulan yang dirindukan selama ini oleh orang-orang yang beriman. Nah, untuk itu para sahabat PABKT TV yang berbahagia, malam kedua ini kita mencoba untuk sedikit membahas tentang kenapa para sahabat seperti itu rindunya dengan Ramadan. Kenapa para sahabat seperti itu bersedihnya meninggalkan Ramadan. Mungkin berbeda dengan kita. Di akhir Ramadan, di tanggal 1 Syawal, rata-rata kita real kalau kita tanya, mereka bergembira, berpesta pora dan segala macamnya. Tapi sahabat malah hari pertama mereka minta maaf, berdoa, minal aidin wal faizin, ya Allah masukkan kami ke dalam kelompok yang kembali kepada fitrahnya, ya Allah jadikan kami orang-orang yang menang, ya Allah. Di hari kedua mereka berpuasa lagi, ketiga dan selanjutnya. Kita tidak seperti itu ternyata. Hari pertama makan, hari kedua masih juga makan, hari ketiga wajar, kemudian kita malah sakit setelah Ramadan itu terlalu banyak sekali. Nah, para sahabat PABKT TV yang berbahagia, mungkin satu hadis Rasulullah yang mengatakan, lau aliman nas ma fi Ramadan, kalaulah manusia ini tahu apa yang ada dalam Ramadan, la tamannawna sanah kulluha Ramadan. Dia hendaknya berharap, dia akan menjadi berharap sepanjang tahun hendaknya Ramadan saja. Nah, mungkin hari ini sedikit waktu kita mencoba membahas ma fi Ramadan. Apa sih yang ada dalam Ramadan itu sehingga membuat sahabat begitu luar biasa, dan mungkin kita kenapa tidak seperti sahabat itu? Mungkin kita tidak menemukan apa yang ada dalam Ramadan. Yang pertama sahabat, mungkin waktu kita di awal Ramadan ini cobalah kumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bercerita tentang orang-orang bertakwa. Ibarat orang membuat rumah, dibuat dulu gambar, ya, ada gambarnya. Kalau dapat seperti market rumah, ya, tertarik nggak dia? Indahkah itu? Kalau indah, dia akan mulai membangunnya sedikit demi sedikit. Suatu saat sampai rumah itu terjadi, sehingga ketika rumah itu wujud, dia akan indah dan nikmat bersama dengan rumah tersebut, ya. Sama seperti ini hendaknya ujung dari Ramadan ini, ya, ayat yang sudah hafal bagi kita setiap Ramadan, itu sudah hafal sekali oleh kita. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Pernahkah kita mencoba mengumpulkan ayat dan hadis atau kisah-kisah tentang orang bertakwa, kemudian kita lihat marketnya seperti itu indah, kemudian kita tertarik untuk menjadi orang seperti itu? Kalau belum pernah tentu kita tidak akan punya. Anggaplah kalau kita buat, setelah kita buat ternyata kita tidak tertarik. Yakinlah dengan Ramadan yang bagaimanapun juga kita tidak akan sampai kepada pucuk itu. Nah, contoh misalnya orang bertakwa itu dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah katakan salah satu ciri-cirinya apa? Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosi. Tidak salah misalnya Ramadan tahun ini kita buat di rumah itu targetnya adalah bulan tersenyum, ayah tersenyum, ibu tersenyum, dan anak-anak bahagia. Satu bulan itu kita coba untuk mendidik kita ini tidak marah sama sekali, ya. Karena memang ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ausini, minta nasihat ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? La taghdab, jangan marah, ya. Tambahlah ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? La taghdab, jangan marah. Farad dan mirada, diulang-ulang itu saja. Artinya apa? Para sahabat yang berbahagia ternyata salah satu yang dinasihatkan Rasulullah itu apa? Wal kadhiminal ghaidha. Jadilah orang yang mampu menahan emosi. Saya yakin semua sahabat sangat senang bertemu dengan orang yang selalu senyum, tidak pernah marah, ya.
Kita tertarik dengan orang seperti itu. Tapi terkadang kita tidak membuat diri kita seperti itu. Nah, mumpung bulan Ramadan tahun ini, cobalah ya, melihat salah satu itu saja misalnya. Atau contoh yang lain, salah satu kriteria yang Allah gambarkan itu, wal afina anin nas, di ayat yang sama ya, di ayat yang sama, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Nah, ini yang agak sulit. Kadang-kadang kita, bagaimana saya akan maafkan? Dia yang salah. Nah, ini dia. Justru karena dia yang salah itulah kemudian kita memaafkan. Justru karena dia salah. Bagaimana saya akan memaafkan? Saya tua, dia kecil. Nah, itu dia. Seharusnya apa? Kita maafkan meskipun kecil. Bukankah para sahabat pernah mendengar hadis yang ada seorang sahabat, dia dijamin oleh Rasulullah masuk surga hanya gara-gara apa? Memaafkan semua kesalahan orang-orang para sahabat yang di Madinah. Dan kemudian bahkan ketika di hatinya ada sedikit kurang enak kepada sahabat, dia katakan, dia datangi sahabat itu, kemudian dia katakan, saya mohon maaf, ada sedikit kurang enak di dada ini. Ternyata para sahabat yang berbahagia, itu yang kata Rasulullah membuat dia ahlul jannah, penduduk surga. Alangkah indahnya. Nah, itu dua contoh saja ya. Cobalah kita lihat kumpulan-kumpulan hadis-hadis atau ayat-ayat tentang orang bertakwa. Kemudian setelah itu apa? Tahun ini kita buat target ya. Ibarat orang membangun, tidak akan mungkin baru dia buat marketnya, kemudian sudah cakep, indah, dan dia tertarik, langsung simsalabim jadi. Tidak mungkin ya. Buat fondasinya dulu, buat dindingnya lagi, kemudian ornamen-ornamen yang lain sampai finishing ya. Nah, sahabat yang berbahagia, ketika sampai pada puncaknya, insya Allah suatu saat itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun. Karena semua ulama mengatakan ketika orang berpuasa pasti, nah, ulama mengatakan kalau la'alla kata Allah, mudah-mudahan kata Allah, pasti maknanya, pasti dia bertakwa. Ketika kemudian kita sudah punya proyeksi seperti itu, kemudian kita sudah berpuasa, ternyata belum juga kita bertakwa. Nah, para sahabat PABKT TV yang berbahagia, mungkin permasalahannya ada yang lain. Di puasa kita. Maka benahi juga puasa kita. Bagaimana puasa yang dijalani oleh para sahabat. Masih ada waktu kita untuk mencoba melihat bagaimana sebenarnya puasa para sahabat yang ada, puasa para anbiya yang ada, sehingga ketika kita berpuasa kita ingin seperti itu. Puasa yang kita inginkan bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus saja, tapi kita inginkan bagaimana puasa ini benar-benar puasa yang kalau dapat sampai kepada tahap puasa khususul khusus ya. Puasa bukan hanya lapar dan haus, tapi puasa di hati kita, puasa juga di pemikiran kita, puasa dari seluruh sisi kehidupan ini ya. Bahkan yang paling penting juga perlu kita sadari, ada hal ya, kata Rasulullah, ini hadisnya hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua ibadah itu untuk hambaku. Kita sholat, kita haji, kita zakat, itu untuk hambaku. Illa siyam, kecuali puasa, itu untukku ya, itu untukku. Nah, kita berpuasa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bayangkan kalau seandainya suatu saat salah seorang di antara kita ini diamanahkan untuk memberikan kalungan bunga ke Pak Presiden Jokowi misalnya. Wah, itu bahagianya bukan main. Ini pemberian kita manusia ya. Ini pemberian, meletakkan, bukan hanya pemberian, hanya meletakkan kalungan bunga ke lehernya Pak Presiden. Itu bahagianya bukan main. Mungkin tukang foto kita undang ya, yang luar biasa, kemudian kita tampilkan, diletakkan di rumah di depan, dan setiap orang datang kita banggakan, ini saya loh, ini saya. Kenapa? Saking bahagianya memberi gitu. Dan kalau seandainya pula kita yang disuruh untuk membuatkan bunganya itu, tentu kita tidak akan memberikan bunga yang jelek atau bunga yang tidak baik. Pasti kita akan cari bunga yang paling bagus sekali. Itu pemberian manusia dan manusia. Kita bisa bayangkan kalau kita memberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita tidak akan mencoba memberikan yang asal, mencoba memberikan yang punya kotoran-kotoran segala macam. Nah, itu sahabat ya, perbaiki puasa kita ini, puasa yang memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, kalau enggak juga, saya khawatirnya ini sebenarnya para sahabat, kita tidak termasuk yang dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
perbaikilah iman kita. Iman, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita benar-benar yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yakin kepada Allah itu yang menata kehidupan kita. Nah, landasan puasa kita bukan karena puasa itu wajib, tidak, tapi karena iman kita kepada Allah. Karena ini perintah Allah yang menyayangi kita, perintah Allah yang mencintai kita. Allah itu lebih cinta kepada kita ketimbang ibu kepada bayi yang sedang dia susukan. Sahabat BKT yang berbahagia, marilah kita coba membenahi iman kita. Sehingga dengan iman ini, landasan kita berpuasa, berRamadan tahun ini, beda hendaknya dengan Ramadan tahun yang lalu. Jangan sampai kemudian kita sudah puasa mungkin sudah 30 kali, 40 kali, 50 kali. Ternyata yang bertambah hanya kesempatan usia kita yang berkurang. Kita ingin Ramadan tahun ini membuat kita orang yang bertakwa, membuat kita menjadi orang-orang yang pasti bertakwa, dan itu Allah yang perintahkan. Semoga iman kita terpelihara, semoga iman kita semakin baik, semoga iman kita Allah berikan kekuatan untuk mencapainya. Demikian saja para sahabat yang berbahagia. Semoga sahabat BKT Bukit Tinggi TV benar-benar Allah berkahi untuk Ramadan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kau selamat dunia dan akhirat. Jangan tergoda tipu daya dunia yang selalu menyesatkan manusia. Harta dan pangkat hanyalah sementara, cinta manusia takkan kekal selamanya. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran sebagai panduan dan juga peringatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nasihat agar kau selamat dunia dan akhirat. Jangan tergoda tipu daya dunia yang selalu menyesatkan manusia. Harta dan pangkat hanyalah sementara, cinta manusia takkan kekal selamanya. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran sebagai panduan dan juga peringatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi
go.